Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Hasri dengan NIM 120450079 akan mempresentasikan tugas besar statistika sains data. Hasri, NIM saya 120450079. Kelasnya adalah kelas Oke, saya menggunakan dataset US trending video di YouTube gitu. Terus saya membuat kolom dengan video ID sebagai kolomnya. Nah, ini dataset kita ya. Kita coba untuk load dataset pertama-tama dulu. Di sini ada banyak kolom fitur-fitur yang bakal bisa kita ambil insight-nya nantinya gitu ya. Oke, next step. Saya mencoba untuk mengecek gitu. Apakah terdapat missing value di data kita gitu ya. Nah, ternyata ada nih missing value sebanyak 570 gitu ya di kolom description. Nah, karena pada kasus ini kita tidak memakai text processing gitu ya, sebenarnya description ini juga tidak akan diperlukan dalam mengambil insight dan juga modeling nanti kitanya. Sehingga cara saya untuk menghandle missing value ini adalah dengan cara meng-drop gitu ya, menghapus kolom description ini dari dataset kita yang kita punya gitu ya. Oke. Nah, hal ini kenapa description ini terdapat banyak missing value dibanding yang lain? Nah, kan cukup jomplang ya kalau kita lihat gitu. Di sini 0000 tiba-tiba 570 gitu kan, pencilan sekali gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar gitu. Kalau kita lihat di video-video YouTube, kebanyakan mungkin mereka-mereka tidak mencantumkan deskripsi video ya di videonya gitu, sehingga terjadilah missing value ini gitu. Itu dugaan saya. Oke. Setelah kita menghapus kolom deskripsi ini, nantinya kita akan hapus kolom deskripsi ini nanti ya. Selanjutnya kita udah tahu nih mengkeep kolom deskripsi ini, lalu kita mengecek tipe-tipe data yang ada di yang kita punya gitu. Nah, ini tipe-tipe data kita, ada objek, ada integer ya. Nah, ada bool gitu, ada boolean. Ini boolean ini yang menyita perhatian saya gitu. Ada 3 kolom, ada comment disable, rating disable, sama video or remove. Kalau kita lihat di sini, mereka-mereka tuh kayak isinya tuh true false ya, kan boolean gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau apa namanya yang boolean-boolean kayak gini, sepengetahuan saya gitu ya, ini nanti akan merusak hasil model kita gitu. Sehingga hasil model kita tidak seakurat yang kita harapkan, sehingga ini harus perlu diubah. Sehingga saya menginisiasi untuk mengubah atau mengkonvert tipe boolean ini ke dalam bentuk objek. True-nya itu nanti akan saya replace menjadi X gitu ya, false-nya itu menjadi Y gitu. Sehingga kita ubah dan sudah ya, dataset kita sudah berubah menjadi objek gitu ya, yang tadinya boolean menjadi objek. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya ada fitur-fitur yang berhubungan dengan waktu. Kayak contohnya trending date, terus ada publish time gitu ya. Itu kan berhubungan sama waktu gitu. Tapi kenapa di sini tipe datanya objek gitu? Seharusnya date time ya. Sehingga kita perlu juga nih untuk mengubah data ini objek ke dalam format waktu gitu ya. Kalau kita lihat cuma ada 2 kolom sih gitu. Sehingga saya convert gitu ya menggunakan ini, dan ya sudah berubah gitu ya trending date kita dan publish time kita ke dalam bentuk date time, dan saya juga sudah menghapus kolom deskripsi dari dataset kita. Nah, data kita tuh udah rapi ya, kita udah rapi datanya dan udah siap untuk dipakai ke uh, untuk menarik analisis-analisis dari untuk mencari insight-insight yang ada gitu ya. Terus setelah kita sudah berkutat di dataset, nah kita coba sudah masuk ke dalam
analisis ya, data analisisnya. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari korelasi ya, awal-awal tuh dari tiap-tiap fitur. Dan bisa dilihat ya teman-teman. Oh ya, oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sebenarnya ada beberapa kolom yang punya kaitan erat gitu ya. Kayak contohnya likes dengan comment count itu kan 0,8, cukup kuat gitu ya korelasinya. Terus likes dengan views, nah, ini kan cukup kuat juga korelasinya. Lalu ada disusul dengan dislikes dengan comment count dan juga views comment count. Terus apa sih namanya? Selebihnya sih ini ya nggak terlalu kuat gitu korelasinya. Gitu. Ya, dapat dilihat yang memiliki korelasi yang paling kuat ya likes dengan komen ya, comment count, likes dengan comment count sebesar 0,8 dan likes dengan views gitu 0,8. Pengaruhnya positif, artinya kemungkinan semakin tinggi views-nya akan semakin tinggi likes-nya juga. Dan semakin banyak comment count maka akan semakin banyak likes-nya. Gitu. Kemungkinan, karena dia berpengaruh positif. Setelah itu, saya mencoba untuk memplot data kita ya. Pertama-tama kita akan menyiapkan dataset kita seperti ini bentuknya. Untuk menganalisis ya semacam kayak time series gitu ya, mengubah ke dalam bentuk time series data kita. Nah, di sini dilihat tuh ya, apa namanya yang saya memplotkan itu adalah jumlah views per minggu gitu. Jadi dalam video itu per minggu itu saya totalkan views dari berbagai video gitu. Selama itu dalam waktu kurun seminggu itu akan saya total dan apa namanya saya plotkan gitu ke dalam ini waktu kita. Nah, kalau dilihat nih ada yang cukup unik gitu ya. Ada pergerakan yang cukup pesat gitu di kisaran ini. Sehingga perlu ditelisik lebih jauh ada apa sebenarnya ya pada tahun 2018 bulan keempat dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya saya juga kurang cukup bukti ya untuk menarik kesimpulan ada apa sebenarnya gitu. Tapi kita coba berusaha untuk sebisa kita ya untuk mencari insight ini gitu. Ada apa sebenarnya di sini gitu. Nah, kalau dilihat ya jumlah video atau channel title ya. Ini kalau mau jangan channel title sih, sebenarnya bisa video title ya, title video. Itu kebanyakan ya rilis itu atau trendingnya itu pada tahun 2018 gitu. Nih, berturut-turut ya 2018 di atas bulan keempat gitu. Artinya ini tuh bisa menjadi salah satu faktor gitu ya. Ini bisa kayak apa ya? Menjadi salah satu faktor meningkatnya grafik kita gitu. Karena video-video paling banyak views-nya itu mulai dipublish dan trennya itu pada tahun 2018 gitu ya. Nah, faktor pendukung yang lain, kalau saya coba cek, kebetulan saya sudah mengecek datasetnya secara manual ya. Nah, di bulan 2018 dan seterusnya gitu ya, mulai banyak apa ya bermunculan grup band K-pop gitu ya, lagu-lagunya gitu, yang apa ya merilis lagunya secara masif gitu. Salah satunya adalah BTS. BTS itu pada tahun 2018 mengumumkan secara resmi untuk merilis lagunya gitu, lagu barunya. Sehingga fenomena ini yang saya coba capture dan kemungkinan ini juga salah satu faktor kedua kenapa dataset kita tuh cukup meningkat drastis gitu ya pada tahun 2018 gitu. Jadi ada dua faktor kemungkinan, karena kemungkinan yang pertama karena ini ya jumlah apa video-video yang paling banyak views-nya itu mulai tren itu pada tahun 2018. Kemungkinan yang kedua karena adanya BTS ya, BTS yang sudah merilis lagu resmi baru dan juga K-pop band-band K-pop gitu yang mulai bermunculan dan merilis lagu-lagunya secara masif pada tahun 2018 itu gitu dan menggait views yang cukup banyak juga, sehingga itu juga merupakan salah satu faktor gitu ya dari meningkatnya grafik total views mingguan di YouTube pada tahun 2018 gitu. Oke, nextnya saya mencoba untuk memplotkan gitu ya, ini kita split menjadi dua. Grafik yang sebelah kiri itu
saya pengen melihat per kategori ID gitu. Saya pengen tahu ya kategori ID, kategori mana gitu, video di kategori mana yang memiliki views paling banyak gitu, dan kategori mana gitu yang paling banyak uploadnya gitu. Upload video itu paling banyak tuh di kategori mana. Nah, kalau dilihat yang paling banyak views-nya itu di kategori 10, disusul dengan kategori 24. Selebihnya cukup sama ya, selebihnya gitu. Nah, sedangkan kategori ID yang paling banyak masuk trending gitu video-videonya itu di kategori 24 gitu. Ini kan cukup ini ya, cukup apa? Cukup sus banget ya. Cukup mencurigakan gitu. Kenapa nih kategori 24 paling apa video-video yang masuk trending itu lebih banyak dibanding kategori 10, padahal kalau berdasarkan grafik di sampingnya gitu ya, kategori 24 ini apa sih namanya lebih sedikit views-nya gitu. Seharusnya ya secara secara apa otomatis kalau views-nya lebih sedikit, pasti videonya juga akan lebih sedikit yang masuk trending gitu. Tapi ini berkebalikan. Nah, dugaan awalnya sebelum kita lebih tahu lebih jelasnya, dugaan saya tuh kemungkinan kategori 24, video-video di kategori 24 adalah apa ya? Video-video yang dapat mudah apa ya? Dapat mudah dibuat gitu konten videonya dibanding kategori 10 gitu. Kemungkinannya ya, karena semakin banyak video itu diupload, chance-nya untuk semakin trending itu akan semakin besar gitu. Kayak bandingkan aja ya, kategori 10 misalkan per minggunya itu cuma diupload satu gitu ya. Terus kalau apa namanya 24 tuh per minggunya tuh diupload sebanyak 100, kan chance-nya untuk masuk ke trending lebih banyak 24 dibanding apa sih 10 itu gitu. Walaupun nggak menjamin views-nya akan lebih banyak juga gitu. Oleh karena itu, dugaan saya seperti itu. Kemungkinan konten-konten di video kategori 24 lebih mudah dibuat sehingga lebih banyak, lebih masif diuploadnya dibanding video-video di kategori 10 gitu. Oke, kita coba teliti lebih jauh ya ini. Nah, kalau kita query ya untuk kategori sama dengan 10, nah kan bener kan ternyata untuk kategori 10 tuh kebanyakan musik ya. Ada Marshmello, Eminem gitu. Eminem nih salah satu favorit saya rapper ya. Hunter Hayes, Nickelback, dan sebagainya. Nah, kalau untuk kategori 24 itu adalah Last Week Tonight, Good Mythical Morning, Niga Higa, Saturday Night Live. Kemungkinan ini adalah kategorinya semacam entertainment ya. Kalau di sini tuh mungkin kayak Lapor Pak ya, Lapor Pak, terus mungkin kayak Tonight Show, mungkin kayak ini talk show, nah seperti itu. Jadi lebih mudah dibuat dibanding ini gitu. Musik itu kan butuh ini ya, butuh seni, itu kan seni juga ya, butuh ini. Agak sulit dibuat, nggak secara masif gitu dibanding 24. Makanya ini menjawab kita kenapa ini lebih banyak, tapi ininya lebih sedikit gitu ya. Karena apa namanya kontennya lebih mudah dibuat di kategori 24 sehingga chance-nya untuk masuk ke dalam trending itu lebih besar dibanding 10 meskipun views-nya nggak menjamin lebih besar juga gitu. Itu ya. Next, saya coba sekarang mau melihat gitu ya total video yang diupload per bulan. Oke, ini saya coba untuk mempersiapkan datanya. Seperti ini datanya jadinya Januari ada 5.502 data, maksudnya 5.502 judul video ya yang masuk ke trending, terusnya gitu. Saya coba untuk plotkan. Nah, ini kita lihat ya, sebenarnya cukup ini ya, cukup stagnan gitu, bukan stagnan, cukup seimbang gitu ya. Tapi kalau mau lihat lebih teliti, di bulan Mei ini lebih padat ya. Maksudnya lebih sibuk gitu lah. Banyak banget video-video di bulan Mei ini yang masuk trending. Tapi yang menjadi sorotan saya itu adalah bulan Juni hingga bulan Oktober. Oke lah, bulan Juli gitu ya, bulan Juli hingga Oktober. Ada apa gitu? Kenapa keturunnya drastis banget ya dari bulan Mei sampai bulan Juli? Kenapa gitu ya? Nah, dugaan saya ini ada masalah di datasetnya. Dataset kita tuh nggak lengkap gitu.
Kalau dilihat di sini ya, teman-teman, dataset kita, nah, 2017, bulan 11, artinya mulai bulan November gitu. Sehingga wajar kalau bulan mana ya? Sorry. Nih, kalau dilihat tuh, mulainya itu adalah bulan 11 dan berhentinya itu di bulan 6 gitu ya. Juni, Juli, Agustus lah ya. Nah, wajar gitu ya. Alasan kenapa ininya sedikit anjlok banget jatuhnya, Mas, gitu ya. Nah, ini ada masalah di dataset kita gitu. Jadi bukan permasalahannya bukan memang sistemnya ya, tapi bukan sistem di YouTube-nya yang salah, tapi memang dataset kita yang kurang sehingga tidak ini ya, sehingga menimbulkan hal yang seperti ini gitu. Sayang banget ya, seharusnya lebih detail dan lebih lengkap lagi gitu. Tapi next time kita coba lagi. Oke, ini buru-buru guys. Nah, oke, next kita mencoba untuk memplotkan ya perbandingan antara comment disable, rating disable, sama video error or remove gitu ya. Karena kan kalau kita lihat di awal-awal, kalau kita tadi melihat gitu ya, itu apa sih namanya boolean nih tiga-tiganya gitu. Nah kita coba memplotkan perbandingannya gitu ya. Nah ternyata di comment disable lebih banyak false gitu. Artinya video-video dengan komen yang dinyalakan tuh lebih banyak dibanding kolom komentar yang dimatikan gitu. Sama kayak rating disable dan video error or remove gitu. Tapi nggak berhenti di situ gitu ya. Saya melihat ada bau-bau mencurigakan gitu ya. Di sini tuh sempat menurun gitu ya. Comment disable X-nya itu lebih banyak gitu. Rating disable mulai menurun, video error or remove lebih menurun lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau teliti lebih jauh, kemungkinan ini ada, kalau kita mau teliti bakal ada irisannya nih di antara tiga ini gitu. Bisa jadi video-video yang di remove gitu ya, sudah pasti ratingnya disable dan juga komennya disable gitu. Tapi komen disable belum pasti ratingnya disable dan videonya di remove atau error. Itu kalau kita mau teliti lebih jauh pasti akan ada irisannya gitu. Karena cukup mencurigakan ya penurunan grafiknya. Di sini ada sedikit gini ya, terus turun lagi gitu. Seharusnya kalau memang tidak berkaitan satu sama lain gitu ya, seharusnya ya random aja gitu. Tapi ini tidak gitu. Semakin berbeda grafik maka semakin turun gitu. Nah ini mungkin kalau kita mau teliti lebih jauh pasti akan ada irisannya gitu. Oke, itulah ya. Oke, next. Saya mencoba untuk melihat gitu datasetnya yang likes-nya itu sama dengan 0. Tapi mau lihat juga views-nya gitu. Ternyata ketika likes-nya sama dengan 0, views-nya itu ada yang menembus 500 jutaan gitu. Ini 500 jutaan ya? Oh, 56 jutaan gitu. Why gitu ya? Kenapa gitu? Kenapa? Seharusnya kan semakin banyak yang menonton, chance-nya untuk di-like oleh orang itu pasti semakin besar gitu ya. Karena semakin banyak views-nya itu antara dua. Entah itu videonya disukain oleh orang banyak atau gitu ya. Video itu viral dan menimbulkan banyak kontroversi gitu. Gitu. Tapi ini cukup mencurigakan gitu ya. Banyak banget video-video kita nih min kita tuh bergerak di 429.000 dan itu cukup besar ya views-nya gitu. Tapi kenapa like-nya sama dengan 0 gitu? Kemungkinan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan itu bot ditonton oleh bot. Apa sih namanya? Kemungkinan pertama itu bot. Yang kedua karena tadi ratingnya itu disable. Jadi kita nggak bisa untuk nge-like gitu. Jadi kemungkinannya ada dua kemungkinan. Ditonton oleh bot. Kenapa saya bisa mengatakan ditonton oleh bot? Karena beberapa kali saya melihat di Twitter ada masyarakat di Indonesia yang menyewa satu warnet gitu untuk melihat music video dari salah satu grup band K-pop gitu untuk menaikkan jumlah view-nya. Makanya bisa jadi itu bot juga kan dan nggak di-like gitu ya. Terus rating disable ya karena nggak bisa nge-like gitu. Sistemnya memang sudah didesain seperti itu gitu. Oke. Nah, saya coba untuk
membandingkan persentase ya, antara video dengan likes-nya lebih banyak dibanding dislikes dan sebalikannya gitu. Nah, ternyata ya video-video yang memiliki likes lebih banyak dibanding dislikes-nya memang lebih banyak persentasenya. Ya sekitar 0,98, ini cukup besar. Bahkan hampir mendekati 100% nih. Sedikit banget video-video yang masuk trending, like-nya tuh lebih kecil dibanding dislikes. Nah, biasanya kenapa dia bisa masuk trending? Mungkin karena ya tadi ya viral sehingga menimbulkan kontroversi gitu. Videonya kontroversi sehingga viral gitu ya. Gitu. Terus setelah itu saya mencoba untuk melihat gitu ya relevansi antara jumlah komentar dengan ini nih video-video likes lebih sedikit gitu. Ternyata gitu ya jumlah rata-rata komentar di video yang likes-nya lebih banyak dibanding dislikes itu lebih sedikit persentasenya dibanding video rata-rata jumlah komentar di video yang likes-nya lebih sedikit dibanding dislikes. Nah, ini kemungkinan karena menghujat gitu ya, mencaci dan sebagainya. Kenapa? Makanya itu alasan kenapa jumlah komentarnya lebih banyak dibanding yang lain gitu. Oke, data analisis kita sudah sampai di sana gitu teman-teman. Sekarang kita mencoba untuk membangun model kita. Yang pertama saya mencoba untuk split data kita menjadi trend and test. Trendnya itu sebesar 0,8 atau 80% data kita, tesnya itu sebesar 20% dari data kita gitu. Gunanya nanti kenapa saya men-split di awal, gunanya ini DF test ini untuk menjadikan data predik kita nantinya gitu. Ini hasilnya. Ini kalau kita shape ya, ada 32.000 baris, 8 kolom, 8.000 baris, 7 kolom gitu ya. Oke. Ini kita menginput apa-apa yang kita butuhkan, ada trend test split, grid search CV. Kalau kita nanti saya menggunakan ini ya kayak k-nearest neighbor gitu. Terus ini label encoder kalau semisal butuh untuk ini ya membuat dummy gitu ya. Oke. Saya awal-awal mencoba untuk membuat KNN pada umumnya seperti biasa gitu ya. Ya seperti biasa kita sasaran kita tuh target kita adalah kategori ID. Jadi kita pengen mempredik video itu masuk ke kategori mana gitu ya. Berdasarkan data-data dan informasi yang ada gitu. Nah, di sini apa sih namanya? Jumlah tren videonya maksudnya ketika menggunakan KNN biasa, seperti biasa saya mencoba untuk membuat X-nya, Y-nya, terus X-trend, X-test gitu ya. Terus X-trap, ini hasilnya. Terus kita fit. Nah, ini persentase model hasil skor model kita, teman-teman. Ini cukup overfit ya. Saya cukup bingung gitu, kenapa setiap saya membuat model, sedikit banget, kecil banget skornya, dan kadang-kadang bukan kadang-kadang malah setiap kali buat itu malah overfit gitu. Frustasi teman-teman. Ini ya 0,48 dengan 0,23 ya sebenarnya tidak layak sih untuk dipakai gitu ya. Standar mutu kelayakan model itu bisa dipakai atau enggak sebenarnya di atas 0,7. 0,7 pun itu udah banyak banget yang miss gitu. Banyak banget yang salah. Dan standar untuk dikatakan itu data itu overfit, skor model kita overfit atau enggak, itu perbedaan antara train dengan tesnya itu skor train dan skor tesnya itu di atas 5%. Ini hampir 20% ya, teman-teman. Oke, ini hasil dari KNN biasa. Saya mencoba untuk tuning gitu ya, mencari parameter dan model yang terbaik gitu ya. Kita tuning. Saya membuat pipeline ya. Pipeline itu bentar saya coba buka catatan. Sorry ya teman-teman. Nah, pipeline ini kenapa saya menggunakan pipeline? Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita menggunakan train test split ini gitu ya, itu kemungkinan gitu ya. Yang pertama ya kemungkinan adanya efek lucky gitu ya, keberuntungan gitu. Bisa saja data-data kita yang kita latih itu soal-soalnya lebih gampang gitu dan sebagainya. Sehingga
ketika dites dan ditrain tuh hasilnya berbeda jauh. Makanya untuk menghilangkan efek keberuntungan dan kebetulan itu sebenarnya bisa menggunakan k-fold, k-fold ya apa? Ini nih CV. Gitu. Tapi sebenarnya k-fold cross validation gitu ya, itu pun sebenarnya rawan akan data leakage gitu. Data leakage itu apa? Itu suatu fenomena terjadinya kebocoran pada dataset kita gitu ya. Yang kita tahu ya, data tes kita ini kita simpan baik-baik, jangan sampai bocor gitu. Yang bisa di apa? Yang bisa kita apa? Yang bisa kita buat, yang bisa kita pakai belajar itu adalah data train sebenarnya. Nah, data tes ini kita keep sampai pada untuk mempredik gitu. Tapi K-fold ini sebenarnya ada apa ya? Sedikit kebocoran pada data sebenarnya. Karena secara nggak langsung kita juga melihat data tes kita gitu ya, secara nggak langsung gitu. Makanya untuk menghindari gitu ya dan mengantisipate data leakage, makanya saya menggunakan pipeline untuk apa ya, apa namanya apa? Artinya saya membuat workflow kita dalam bentuk pipeline. Nah, di dalam pipeline itu ada dua jenis, ada yang imputer dan ada scalar gitu. Nah, untuk numerical datanya, data-data yang bersifat numerik, imputer itu kita pakai simple imputer. Scalarnya kita pakai min-max scalar. Kalau kategoriknya itu untuk imputernya sama, untuk one hot-nya kita pakai one hot encoder gitu ya. Nah, strateginya untuk numerik kita min, terus kalau untuk kategori kita menggunakan most frequent gitu. Oke. Nah, setelah sudah disiapkan pipeline kita, pipeline itu kayak semacam pipa gitu ya. Semacam bentuknya pipa gitu. Terus ini extract kita nih seperti ini ya. Tuh. Terus kita buat preprocessor untuk membuat kolom transformer kita gitu ya. Numerik ini untuk numerical pipeline yang bersifat numerik itu ada views, likes, dislikes, sama comment count gitu ya. Sedangkan kategori itu ada 3, comment disable, rating disable, sama video error or remove gitu. Setelah itu kita mencoba untuk pipeline, prep-nya itu adalah preprocessor yang ini, algonya kita menggunakan k-neighbors classifier gitu ya. Terus kita feed pipeline kita dengan X-train dan Y-train kita, data train kita, terus kita score data test kita. Nah, cukup improve ya model kita ya, walaupun masih di bawah jauh ambang kelayakan dalam dipakai gitu modelnya. Kalau di sini dataset awal kita tuh di sini ada nih 0,23 ya. Kecil banget, sangat-sangat kecil. Kita tuning cukup signifikan kenaikan 0,552 gitu. Nah, kita coba tuning lagi menggunakan keyfold untuk menghapus efek laki tadi ya. Ini parameternya, jadi kita mencoba tetangga dari 1 hingga 51, terus kita jaraknya itu ada uniform dengan pakai distance gitu. Jadi ada yang tidak memakai jarak, ada yang pakai jarak. Nah, satu ini kalau kita misalkan pakai jarak, nah PI itu satu itu adalah Manhattan distance. Kalau untuk dua itu kita menggunakan Euclidean distance gitu. Oke. Setelah kita feed grid source CV-nya, kita cross validation ya, validasi secara silang 3 kali, sebanyak 3 kali gitu ya. Terus habis itu ini ya, terus kita mencari base params gitu ya. Nah, ternyata base parameter ketika model kita yang terbaik adalah ketika jumlah tetangga kita 1, terus ini kita kita menggunakan Manhattan distance dan weight-nya itu uniform ya. Nah, terus kita mencoba model score. Di sini untuk data train kita 100%, sedangkan data test kita 0,64. Sebenarnya ini sangat-sangat overfit gitu ya. Sangat-sangat overfit. Jadi saya tidak memakai research CV sih. Ini sebagai pengetahuan saja. Saya menggunakan pipeline yang ini. 0,55 cukup lah sebenarnya. Kalau mau, coba ya bentar ya. Sebenarnya saya juga belum mengetes yang ininya, yang trennya. Takutnya memang ini lagi ya, overfit juga gitu. Kalau kita lihat, bentar ya guys. Cukup sih, ya overfit sebenarnya. Dari 0,55 sampai 0,7 ya
overfit sebenarnya, overfit, tapi tidak terlalu overfit dengan ini gitu. Jadi kita menggunakan inilah, nggak apa-apa. Nah, terus kita predik database kita dan ini hasil prediknya kita. Kalau kita mau save, kita tinggal save ke CSV. Itu mungkin sekian penjelasan dari tugas besar statistika sains data, diharapkan dapat dipahami, dan apabila ada yang dapat ditanyakan bisa bertanya lewat kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri, selamat malam, dan ini sudah cukup malam ya teman-teman, jam 11 saya record videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai awal, dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau mata saya merah dan agak sedikit mata panda karena akhir-akhir ini banyak banget load tugas gitu. Terima kasih untuk Pariksa juga, terima kasih karena sudah membimbing dari awal semester sampai akhir semester. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat siang, selamat pagi.